Ya aku tuh ngelihatnya sambil gemeteran karena emosi gitu ya, sampai marah kayak gimana, bingung ya. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini viral di media sosial video ibu baju hitam dan anak baju biru. Aksinya itu direkam dengan durasi sekian menit. Diketahui ibu baju hitam itu kini sudah diamankan polisi. Netizen yang budiman menyebut video yang direkam oleh si ibu baju hitam dan anak baju biru berdurasi 7 hingga 10 menit. Tidak hanya bikin geram netizen yang berbakti, video viral ibu baju hitam dan anak baju biru tersebut membuat netizen yang budiman beramai-ramai menyerang akun si wanita tersebut. Wanita itu kelahiran tahun 2002, artinya saat ini berusia 22 tahun atau disebut dengan mamah muda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke guys, kabar terbaru datang dari kasus anak berbaju biru nih guys. Jadi kabarnya hari ini si ibu berinisial R ini sudah diringkus oleh pihak Metro Jaya dan saat ini sudah diamankan guys. Oke, jadi berdasarkan berita yang beredar di mana-mana nih guys, si ibu ini mendapatkan pasal berlapis guys. Kasihan juga ya. Tapi ya apa daya gitu ya, hanya dengan 15 juta aja gitu ya, seorang ibu bisa anak kandungnya sendiri. Bahkan anak kandungnya ini masih usia balita guys. Dan juga guys, nggak cuman si ibu aja gitu ya yang ditangkap sama Polda Metro gitu ya, masih ada satu DPO lagi yang lagi dikejar sama pihak polisi gitu ya. Ini merupakan otak dari kasus video terhadap anak berbaju biru gitu ya guys. Menurut kalian kasus kayak gini nih, apakah si ibunya harus dipenjara atau harus dibawa ke psikiater? Akhirnya si Hani, ibu dari anak berbaju biru itu udah ditangkap sama polisi. Ini masih spekulasi awal, tapi katanya Hani melakukan tindakan keji tersebut karena dia ingin membuat suaminya cemburu karena suaminya tuh nggak pulang-pulang. Ada spekulasi lain yaitu katanya Hani ditawarkan uang sebesar 15 juta oleh orang di FB untuk membuat video tersebut. Sebenarnya kalau udah ditangkap polisi artinya udah aman ya, karena dia sudah berada di pihak yang berwajib. Tapi kalian tahu nggak sih, dari pihak kakaknya Hani ini melakukan pembelaan bahwasannya Hani itu cuman korban. Jadi seakan-akan kayak Hani tuh nggak bersalah, dia cuman kayak lagi sial aja video syurnya tersebar. Selanjutnya ada yang berspekulasi bahwasannya Hani tuh nggak cuma main sama anaknya tapi sama bapaknya juga. Tapi untuk hal tersebut belum ada valid bener atau tidaknya ya. Baru kali ini ada kasus video syur yang aksesnya itu disebarluaskan dengan sangat amat mudahnya. Semua orang ramai membicarakan part 1, part 2, bahkan ada yang bilang sampai part 6. Gue masih nggak tahu sih itu bener atau enggak. Dan selain melanggar hukum, kalian juga dapat dosanya. Bayangin kalian naruh link tersebut di kolom komentar, ada 10 orang yang bisa mengakses video syur tersebut karena link dari kalian. Ya 10 orang tersebut dosanya kalian yang nanggung. Video yang kemarin tentang ibu berbaju hitam dan anak kecil berbaju biru itu kan rame banget. Terus ya aku nggak sempet, pokoknya aku lihat komentar-komentarnya. Jadi memang aku beneran lihat ya, karena aku lihat dari video salah satu video kreator ya, dan bukan di TikTok gitu. Jadi aku sempet lihat sama mbaknya anak-anak di rumah. Jadi tak lihat secara keseluruhan itu cuman karena durasinya itu aku nggak tahu ya, itu video ke-1 apa yang kedua. Katanya kan ada part 1, part 2. Nah, nggak tahu yang aku lihat itu part 2 atau part 1. Kayaknya durasinya sekitar 4 menit. Ya aku tuh ngelihatnya sambil gemeteran karena emosi gitu ya, sampai marah kayak gimana, bingung ya. Jadi memang nggak yang tak lihat sampai full, tapi aku ya tak nyalakan videonya gitu loh. Jadi memang itu ada lah, mungkin karena daripada memang bikin resah atau bikin emosi orang, mungkin di take down atau dihapus sama yang punya video itu. Tapi kayak King Abdi itu pada ada kok yang udah share video itu di linknya mereka gitu loh. Tujuannya supaya pelaku ini segera ditangkap, dan alhamdulillah pelakunya yang namanya Hani ini sudah ditangkap dan kejadiannya itu ada di Tangerang gitu ya. Dan anak kecil itu ternyata memang
anaknya. Yang memang benar-benar bikin aku gemes itu ya, itu kan anaknya. Banyak orang yang menginginkan untuk bisa punya anak perempuan itu, pejuang garis biru lah ya, 2 garis biru itu, sampai mungkin berobat, terapi, bahkan bayi tabung lah. Ini yang dikasih anak malah diperlakukan seperti itu gitu loh. Ini memang harus benar-benar diusut tuntas dari pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak. Jangan diem aja, karena nggak tahu ya traumanya anak ini seperti apa. Dan untuk perempuan itu, Hani ya mudah-mudahan diberikan pelajaran atau hukuman yang setimpal. Nggak tahu apa, mungkin dia sakit jiwa atau gimana ya gitu loh. Jadi itu mungkin tujuannya, kayak teman-teman itu sampai nge-share videonya ya, supaya bisa tahu bagaimana kelakuan ibu itu terhadap anaknya. Akhirnya si pelaku yang melakukan hal tidak baik terhadap anaknya yang bernama Hani sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, guys. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian ya, ternyata si Hani ini diminta atau disuruh oleh orang kenalannya di FB yang bernama Ica, kayak gitu. Awalnya si Hani ini hanya diminta untuk berpose tidak memakai sehelai benang pun ya, foto atau video dirinya sendiri dengan iming-iming uang. Awalnya si Hani menolak, cuman dipikir-pikir dia terdesak masalah keuangan, akhirnya dia mengirimkan video atau foto dirinya sendiri. Itu awal ceritanya ya. Akan tetapi setelah video atau fotonya sendiri itu dikirimkan, orang ini belum memberikan uangnya itu, akan tetapi meminta satu buah video agar dia mau melakukan hal yang tidak bersama anaknya yang masih balita, masih kecil itu ya, bocah ya, kurang lebih usianya 3-5 tahunan itulah ya. Kan ada anak 5 tahun tapi tubuhnya tidak tinggi, ada kan ya. Nah, Hani ini tidak mau, tapi si Ica ini mengancam kalau kau nggak mau melakukan hubungan itu bersama anakmu, foto atau video yang sebelumnya kamu kirim akan saya share gitu loh, maksudnya akan diviralkan sama dia. Yang akhirnya mau nggak mau si Hani ini mengabulkan keinginan orang itu, karena orang itu juga berjanji akan mengirimkan hari itu juga uangnya sebesar 15 juta. Nah, setelah video itu dikirim, ternyata orang yang bernama Ica ini ditelepon, di apapun itu udah nggak bisa dihubungin, udah diblok ini si Haninya. Nah, seperti itu alur ceritanya. Dan yang membuat saya miris ya, kenapa dia mau melakukan itu hanya demi uang, yang dimana yang dia lakukan itu menghancurkan masa depan anak itu, kayak gitu ya. Dia menyayangi anak itu, darah dagingnya, tapi dia menghancurkan masa depan anak itu. Karena apa? Anak seusia itu udah daya ingatnya itu tajam banget, guys, susah untuk dihilangkan. Yang dampaknya itu tidak baik, benar-benar tidak baik ya. Mudah-mudahan pihak berwajib bisa mengkonseling atau merehabilitasi anak itu, karena ya banyak hal yang bisa terjadi ketika dia sudah dewasa kalau sampai dia sudah kecanduan hal-hal yang tidak semestinya. Bahkan dari usia segitu, seperti yang pernah saya bilang, bahwasanya ketika anak itu sudah mengenal sesuatu yang berbau hal-hal kayak gitu, dia bisa melakukan uji coba sama siapa, sama si ini, sama si itu, kayak gitu. Dampaknya itu buruk banget. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita tidak dibutakan oleh uang. Jika sekiranya dengan mendapatkan uang itu kita merugikan orang lain, lebih baik kita bijak untuk menolaknya. Oke, assalamualaikum.